lokasi villa ini bukanlah di tengah kota atau yang mungkin banyak dilalui orang-orang, ini melainkan di hutan teman-teman. Akses untuk masuknya ke sini aja kita ngarah ke pelosok. Dan juga ini tidak diketahui ya, dia sudah terbengkalai sejak kapan, tahun berapa. Juga orang yang sekitar sini nggak ada yang tahu teman-teman, karena memang pemukiman warga itu jauh banget dari lokasi ini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mustafa Explore. Oke teman-teman, kali ini saya sedang berada di villa. Villa ini agak sedikit besar ya. Sebenarnya di lokasi ini ada 3 villa kan. Saya sudah sempat bilang pada video saya sebelumnya itu ada 3 villa, yang salah satunya itu ada tragedi pembunuhan. Namun saya belum tahu villa yang mana satu. Jadi ini ada villa yang paling besar. Kayaknya sih ini agak terawat ya, dan dia 2 lantai. Saya penasaran nih teman-teman. Kalau menurut informasi dari warga sekitar, itu villa yang paling besar ini katanya itu dulu ada seorang nenek-nenek bernama Angela. Ya, saya juga kurang tahu sih pasti sih ceritanya, kalau berdasarkan cerita dari warga sekitar aja sih. Karena katanya dulu nenek tersebut itu masa mudanya cantik banget teman-teman. Namanya Angela, ya kan? Ya sebenarnya bagus ya namanya, kayak orang barat ya. Apa mungkin dia orang barat? Nah, udahlah, nanti kita lanjut cerita di dalam aja. Jadi untuk teman-teman yang pengen lihat kondisi dalam dari villa atau rumah ini, ayo ikuti terus eksplorasi saya malam hari ini. Oke teman-teman, inilah ya rumahnya. Ini saya nggak tahu nih entah rumah apa villa. Oh, mati pula men. Tuh, kondisinya sih udah mulai rubuh-rubuh ya pelafonnya. Dan oke lah, kita langsung masuk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wow. Oh, ada suara men, terkejut saya. Suara kayak burung ya, entah burung gagak entah burung hantu itu. Dan kondisi jalanannya itu rumputnya tinggi banget loh. Di sini ada kayak semacam jalan juga sih. Saya penasaran nih kesini dulu nih. Dan oh, ini seperti ini aja men. Setelah kita langsung ke atas aja. Asli di sini saya sudah mulai merinding. Baru aja mulai men. Assalamualaikum. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini villa ini jalan tangga masuknya lewat samping ya. Depan tadi kayak marmer gitu ya. Cantik juga ya posisi atau kondisi model pembangunannya. Dan ketika kita masuk itu langsung terlihat sebuah kamar mandi yang sepertinya ini ya, ini keramik semua, keramik kayak cantik ya keramiknya ya. Teman-teman bisa lihat. Allahu Akbar, kelilawar cuy. Kaget gua. Muncul tiba-tiba. Dan pas samping dari kamar mandi ini ada sebuah tangga naik ke atas. Oh. Tapi sebelum kita naik, kita coba kelilingi dulu bagian bawah sini. Kita akan melihat-lihat dulu kondisi dari villa ini. Oh, kayak begini aja rupanya. Bagian ruang tamunya itu besar seperti ini teman-teman. Dan dikelilingi oleh dinding kaca hitam ya. Tapi di sini saya mulai merasa kayak nggak sendirian pula di sini, saya merasa. Tapi it's okay lah, kita abaikan aja. Mungkin ada nenek Angela, omah ya, omah aja lah kita panggil. Soalnya katanya sih dia bukan orang Indonesia, kayak orang bule itu. Omah ya, omah. Assalamualaikum mama. Oh, oh, binatang men. Dan ini, oh ini ada tangga lagi rupanya. Oh, bagian rumah ini ada tangga kanan kirinya teman-teman. Tapi ini bagian samping ya. Kalau kita lihat ini bagian samping sih.
Ini ada ruangan kecil, saya nggak tahu nih ruangan apa. Dan ini juga ada toilet. Oh, asli men, di sini saya mulai merasakan merinding banget. Assalamualaikum. Oh, ini ada ruangan di bawah tangga, tapi posisi masuknya itu nggak lewat ruang utama, melainkan lewat samping dari villa ini. Dan ada sebuah pintu yang kayak dicagak gitu ya, udah rusak. Oke lah, kita kembali lagi ke bagian atas ini. Kayaknya ini bagian dapur ya, ya kan? Sebab di sini ada kayak semacam wastafel, dan bagian belakangnya itu udah semak semua loh. Ini ngeri sih, memang ngeri binatang nih, binatang buas. Dan untuk teman-teman ketahui, lokasi villa ini bukanlah di tengah kota atau yang mungkin banyak dilalui orang-orang, ini melainkan di hutan teman-teman. Akses untuk masuknya ke sini aja kita ngarah ke pelosok Pulau Batam. Ya, kalau kalian orang Batam, kalian pasti tahu lah ya, ini Nongsa, nama daerahnya Nongsa. Nongsa itu terkenal banyak resort-resort gitu. Dan seperti yang saya jelaskan di video pertama, saya ini ada di lokasi mana. Nah, kalian lihat aja di video saya sebelumnya. Dan oke, kita akan coba naik ke atas. Kita cari Oma Angela. Assalamualaikum. Oh, ini keren men. Dia punya apa ini? Dia punya kaca, kayak ada hiasan gambar ya. Iya kan? Kayak ada hiasan gambar gitu. Gambar burung sama kapal. Tuh, teman-teman bisa lihat. Dan ini lantai 2-nya. Wow, amazing man. Jujur, saya agak sedikit takut sih, tapi it's okay, kita nggak boleh takut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi ketika kita masuk lantai 2, ini kanan kirinya ada ruangan. Di sebelah kiri ada ruangan yang benar-benar kondisinya ya Allah ya temanku. Rasanya itu beda banget di sini men. Nanti kita akan lihat ke kanannya. Saya akan coba melihat ke sini dulu teman-teman. Wah, ini unik ya, model villanya itu unik teman-teman. Di sini ada balkon kecil, tapi nggak ada pintu. Harusnya ini jendela. Ya, tapi jendelanya bisa dibuka. Jendela kayak pintu gitu ya. Oke lah. Di sini juga ada ruangan. Ini ruangan. Wow. Ini ruang kamar mandi men. Dan kamar mandinya itu keren banget sumpah. Di sini ada bathtub, ada wastafel, dan sama seperti bagian depan, dia hanya tertutup oleh jendela yang bisa dibuka kayak pintu. Kemudian di sini juga ada pintu sih, seharusnya ini ada pintu teman-teman. Tapi karena memang sudah lama banget terbengkalai, jadi pintu ini udah lapuk ya kan. Dan ini bagian belakangnya, kamar bagian belakang. Oh, ternyata dari kamar yang sini dan kamar yang sini bisa terhubung melalui kamar mandi ini teman-teman. Wow, ini keren sih, unik ya. Kalau saya bilang model villanya atau rumahnya itu unik ya. Saya nggak tahu nih, saya nggak bisa bilang ini villa, saya juga nggak bisa bilang ini rumah. Tergantung teman-teman lah yang menilai. Tapi yang jelas di rumah ini bukanlah rumah yang ada tragedi pembunuhannya. Namun di sini katanya dulu ada seorang nenek. Sebenarnya dulu itu neneknya itu masih muda ya, tapi karena sudah lama di sini, dia menua di sini, akhirnya meninggal di sini teman-teman. Nah, kalau nggak salah nama nenek itu Angela.
Ya, kalau menurut warga sekitar, nenek itu bukan orang Indonesia. Jadi kita panggil Omah aja ya. Omah. Oke, no problem. Nah, kalau kita lihat ke bagian luar, dari lantai atasnya ini, seperti ini bagian luar teman-teman. Kalian bisa lihat, ini hutan bersemak tinggi. Dan nggak mungkin ada orang di sini teman-teman. Di video saya sebelumnya tuh saya mendengar kayak ada langkah kaki orang di bagian belakang. Tapi nggak mungkin kan kalau ada orang di sini. Oke, it's okay lah. Dan juga ini tidak diketahui ya, dia sudah terbengkalai sejak kapan, tahun berapa. Juga orang yang sekitar sini nggak ada yang tahu teman-teman, karena memang pemukiman warga itu jauh banget dari lokasi ini ya. Jadi nggak ada yang bisa kita tanyain satupun. Bahkan security-nya sendiri, security lokasi ini, mereka juga tidak tahu kronologi atau sejarahnya dari rumah ini. Yang mereka tahu ya memang ada dulu penghuni yang namanya Angela. Sampai dia menua di lokasi ini. Itu bukan orang Indonesia ya. Dia menua di lokasi ini dan meninggal di sini. Wow, mungkin itu yang membuat suasana dari villa ini agak sedikit mencekam ya. Ya, seperti yang teman-teman bisa lihat, ini bagian lantai 2, ruang tengahnya. Dan di sini ada sebuah pintu. Ini juga ada kayak kayu ya, kayunya mau jatuh. Ini serem banget, men. Ini tadi posisi tangganya, berarti kita ini posisinya di bagian kanan dari pas kita mau naik tangga. Ini ruangan bagian kanan teman-teman, yang itu ruangan bagian kiri. Dan ternyata ruangan bagian kanan ini kayak semacam ruang keluarga, ya kan? Bahkan ada balkonnya di sini. Ini keren banget men, sumpah keren, gokil ini asli. Tapi saya pengen lihat ke sini dulu deh. Saya penasaran dengan ruangan ini. Oh, ini ruangan kayak semacam toilet ya. Soalnya kalau saya lihat sih ada bathtubnya. Dan yang saya heran, bathtub di sini itu kenapa kecil-kecil seperti ini ya? Kayak bathtub anak kecil. Iya kan? Mungkin dulu memang model bathtub kayak gitu ya. Wow. Ini ada sebuah pohon. Pohon apa yang tumbuh dekat jendela seperti ini? Dekat pula dengan kloset. Dan ini ada kaca. Oh, oke men. Ini sih kalau saya bilang cukup keren ya. Model dari bangunannya itu unik. Saya penasaran ke balkon sini. Ini balkon utama lantai 2 kayaknya sih. Dan ini keren men. Maksudnya itu dia nggak apa ya, biasa kan kalau balkon itu dia nyatu ya kan. Ini modelnya ke bawah. Entah apa maksudnya dibuat ke bawah seperti ini. Tapi ini keren sih. Bahkan kalau kita mau foto keluarga di sini bisa teman-teman. Gokil nih. Tapi yang saya khawatirkan memang rubuh nih atapnya. Oke. Kondisinya ya beginilah. Oh ya, saya lupa untuk mengasih tahu teman-teman kalau sekarang sudah jam 12 pas. Ya, kebetulan tadi saya sampai di lokasi ini sekitar jam setengah 11. Dan saya mencoba keliling dulu. Dapat saya ada 3 villa ya. Kalau nggak salah villa yang pertama tadi itu dia udah sangat-sangat hancur. Bahkan atapnya udah pada rubuh semua. Dan juga jalan masuknya itu memang udah pada tertutupi dengan rerumputan yang sudah tinggi. Bahkan hampir seleher atau sedada saya. Nah, namun saya nggak tahu apakah villa yang tadi bekas tragedi pembunuhan satu keluarga atau villa yang satunya. Sebab kalau villa yang ini yang paling besar 2 lantai katanya bukan tempat tragedi pembunuhan teman-teman, melainkan di sini adalah tempat seorang wanita yang dulu bernama Angela hingga dia menua di lokasi ini dan meninggal di sini. Jadi kemungkinan saya akan coba explore satu villa yang sudah ada tragedi terbengkalainya itu mungkin nggak di channel ini ya mungkin teman-teman, sebab
Kemarin ada juga temen yang ngajak saya untuk explore berdua dengannya. Jadi kalau misalkan di channel ini nggak ada villa tersebut, nanti akan saya lampirkan di tab komunitas saya, di channel mana villa yang ada tragedi pembunuhan itu akan ditayangkan. Dan sepertinya udah semua saya telusuri bagian villa ini. Oke teman-teman, terima kasih udah nyaksikan video ini sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan share. Dan untuk kalian baru berkunjung ke channel ini, saya minta support kalian dengan cara subscribe supaya channel ini semakin berkembang dan terus menghibur. Akhir kata, saya Mustafa, pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita akan kembali ke bagian depan. Ya, nanti saya akan coba cari tahu villa yang ada tragedi pembunuhannya. Karena kalau menurut informasi dari warga sekitar, yang villa ini itu bukan tempat pembunuhan teman-teman. Villa yang paling besar ini dulunya adalah tempat seorang wanita bernama Angela, dan dia menua di sini hingga akhirnya meninggal di sini.